Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas subbab terakhir, yaitu tentang pengaruh ion senama. Oke, langsung aja ya. Jadi misalnya gini, ada larutan CaCO3, kalian tambahkan dengan beberapa tetes CaCl2 misalnya. Maka dia nanti akan mengalami atau akan menjadi endapan. Si CaCO3 ini akan mengendap. Begitu pula ketika misalnya CaCO3 kalian tambahkan dengan beberapa tetes Na2CO3, maka dia juga akan menjadi, dia mengendap juga nih, akan terjadi pengendapan. Kenapa bisa demikian? Karena gini, kita buka dulu CaCO3, dia mengalami kesetimbangan kan, menjadi Ca2 plus CO3 2-. Nah gitu. Nah, ketika ditambahkan dengan beberapa tetes CaCl2 yang di atas tadi ini, kalau kalian buka dia, berarti kan ini jadi Ca2 plus 2Cl- kan? Ada ion yang senama. Ion senama itu artinya ion yang sama. Di sini ada sama-sama Ca2 plus. Ketika dia ditambahkan beberapa tetes ke sini, maka dia akan terjadi pergeseran kesetimbangan, bergeser ke arah kiri. Ada pergeseran kesetimbangan ke kiri, gitu ya. Kok bisa bergeser kesetimbangan ke kiri? Kan dia konsentrasi di Ca2 plusnya bertambah. Masih ingat tentang faktor pergeseran kesetimbangan? Ketika ada konsentrasi yang ditambah di salah satu tempat, maka dia akan bergeser ke arah lawannya. Jadi ketika ada konsentrasi Ca2 plus yang ditambah, maka dia gesernya ke kiri, sehingga CaCO3 nya mengalami pengendapan, atau nantinya dia akan mengendap. Kenapa bisa mengendap? Karena jumlah konsentrasi CaCO3 nya bertambah yang lama-lama membuat dia jenuh, sehingga nanti dia mengendap. Sama nih dengan CO3, misalnya tadi ada juga CaCO3 yang ditambahkan dengan beberapa tetes Na2CO3. Ketika kalian buka, ini akan menjadi seperti ini, Na plus 2Na plus CO3 2-. Nah, ion ini senama atau sama, maka dia akan ditetesin ke sini. Adanya penambahan dong, karena punya sama-sama jenis ionnya, sehingga nanti sama pergeserannya akan bergeser, atau pergeseran kesetimbangannya akan bergeser ke arah kiri, yang menyebabkan CaCO3 mengendap. Jadi kita punya kesimpulan bahwa ketika ditambahkan dengan ion senama, maka kelarutan senyawa tersebut menjadi berkurang sehingga terjadi pengendapan. Oke. Ketika ditambahkan ion senama, kelarutan senyawa tersebut berkurang sehingga menjadi mengendap. Gitu ya. Oke, paham ya sampai sini ya? Jadi tahu ya maksudnya dengan penambahan. Oke, misalnya ada contoh soal ya. Hitung kelarutan PbI2 dalam air. Nah, sekarang lihat, dalam air itu kan H2O. Berarti tidak ada pengaruh ion senamanya sama sekali ya di sini ya. Kita berarti ngitung kelarutannya sama kayak biasa yang kemarin sudah dipelajari. Kalau menghitung kelarutannya berarti cari dulu formula atau rumusnya KSP itu apa, baru nanti kita dapat nilai S-nya. Nah, sekarang ternyata dia punya KSP-nya itu, nilai KSP dari PbI2-nya itu adalah 7 kali 10 pangkat min 9. Oke, kita coba jawab ya. Berarti kita buka dulu PbI2-nya. Pb2 plus 2I min S, maka KSP sama dengan konsentrasi Pb2 plus
dikali konsentrasi I min kuadrat. S, ini S, ini 2S ya. S kali 2S kuadrat, berarti 4S pangkat 3 ya. Nah, formulanya itu adalah 4S pangkat 3. Sekarang kita cari nilai S-nya. KSP-nya kita udah tahu. 7 kali 10 pangkat min 9 sama dengan 4S pangkat 3. Berarti 7 kali 10 pangkat min 9 dibagi 4 ya. 1,75 kali 10 pangkat min 9. Ini S pangkat 3. Lalu kita akarkan. Akar pangkat 3. 1,75 itu berarti berapa nilainya? Oke, yang didapatin hasilnya 1,205 kali 10 pangkat min 3. Nah, tuh kelarutannya di dalam air yang tidak ada penambahan ion senamanya. Sekarang kita mau buktiin nih dari teori yang tadi. Kan tadi punya kesimpulan bahwa ketika ada penambahan ion senama, maka kelarutan senyawa tersebut akan menjadi kecil dan mengendap. Sekarang kita buktikan apakah benar ketika ditambahkan dengan ion senama nanti kelarutannya jadi kecil. Ini dalam air ya, yang tidak ada pengaruh ion senamanya, nilainya segini. Kita ingat-ingat ya. Sekarang kalau ada penambahan ion senama berarti bagaimana? Oke, boleh dibuka bukunya halaman 300 nomor 1 latihan 8.4. Nah, di situ itu sama larutannya, ternyata PbI2 juga, yang mana dia punya penambahan ion senama karena dia dilarutkan dalam larutan Ki. Nah, yaudah, berarti di sini dia punya konsentrasi Ki-nya 0,2 m. Terus dia punya KSP PbI2-nya sama tadi 7 kali 10 pangkat min 9. Yang ditanya kelarutan PbI2 dalam Ki. Kita jawab. Nah, berarti pertama kita buka dulu PbI2-nya. PbI2-nya jadi Pb2 plus 2 I min. Gitu kan? Oke, berarti tadi formulanya gimana? Ini S, 2S ya. Sekarang ada penambahan dari Ki. Ki kalau kalian buka, dia terurai nih. Dia jadi K plus I min ya. Oke. Berarti di sini nilainya konsentrasinya Ki itu udah ada 0,2 m. Ini, ya kan? Berarti dia tinggal ngikutin aja nih koefisiennya. 0,2 m, 0,2 m. Mana ion senamanya? Ion senamanya kan ini. Sama-sama I kan? Ada penambahan sama-sama I. Oke, berarti sekarang kita mau cari kelarutannya gimana? Tulis dulu KSP-nya. Sama kayak tadi rumusnya. KSP dari PbI2-nya, kita mau cari kelarutan si PbI2-nya kan? Berarti pakai KSP PbI2. Berarti konsentrasi Pb2 plus dikali dengan konsentrasi I min kuadrat. Pb2 plusnya dapat S. I min kuadratnya kan kalau dalam air tadi kan 2S kuadrat gitu kan. Tapi ini ada penambahan ion senama dari ini. Berarti nggak boleh 2S kuadrat. 2S ditambah sama penambahan ion senamanya. 2 kali 10 pangkat min 1 kuadrat. Gitu. Atau 2S tambah 0,2 kuadrat. Gitu. Paham ya? Berarti di sini S dikali 2S ini boleh diabaikan. Kenapa boleh diabaikan? Karena nilai dia sangat kecil dibandingkan dengan pangkat min 1. Pangkat min 1 itu udah termasuk besar dibandingkan si S ini, maka ini dapat diabaikan. Jadi dihapus aja. Sehingga di sini menjadi 2 kali 10 pangkat min 1 kuadrat. Gitu. Berarti S kali 4 kali 10 pangkat min 2. KSP-nya masukin 7 kali 10 pangkat min 9 ya. Nah, kita mau cari kelarutan ini, mau cari si S-nya ini kan. Nah, berarti gimana? S sama dengan 7 kali 10 pangkat min 9 dibagi dengan 4 kali 10 pangkat min 2. Bagi ini. Berarti 1,75 kali 10 pangkat min 7.
Ternyata kelarutannya adalah 1,75 kali 10 pangkat min 7. Tadi begini langkahnya ya. Oke, sekarang kita bandingkan di sini. Tadi ketika dia dilarutkan dalam air, artinya dia nggak ada penambahan ion senama, S-nya itu adalah 1,205 kali 10 pangkat min 3 M. Sedangkan ketika dilarutkan dalam KI yang punya penambahan ion senama, S-nya menjadi 1,75 kali 10 pangkat min 7. Ternyata benar ya kesimpulan yang tadi, sesuai ya, bahwa ketika ada senyawa yang dilarutkan di dalam, atau ada senyawa terus ditambahkan dengan penambah ada senyawa ditambahkan dengan ion yang senama, maka dia akan mempunyai kelarutan yang kecil. Ternyata ini benar, 10 pangkat min 7 sama 10 pangkat min 3 kan lebih kecil 10 pangkat min 7. Paham ya sampai sini? Yuk, selanjutnya ya, ini ada juga di halaman 300 latihan 8.4. Ini 3 ini berarti bukan menunjukkan nomor 3, artinya contoh soal kita yang ketiga pada hari ini. Hitunglah kelarutan NiOH 2 kali dalam NaOH 0,01 M. Dan dia punya KSP 6 kali 10 pangkat min 18. KSP dari si Ni-nya ya, NiOH 2 kalinya adalah 6 kali 10 pangkat min 18. Oke, yuk. Sekarang kita kerjain. Langkahnya sama kayak tadi. Berarti NiOH 2 kalinya kita buka dulu. Jadi Ni2 plus 2OH min. Ya. Di sini S, maka di sini 2S. Terus dalam larutan NaOH, Na plus OH min. Di sini udah jelas 10 pangkat min 3M, maka sini juga sama, ini juga sama. Gitu ya. Ternyata ada pengaruh ion senama nih. Ion yang ini sama nih. Ya kan? Berarti kita mau cari kelarutannya sama kayak tadi caranya. Kita buat dulu formula KSP-nya. Berarti KSP sama dengan konsentrasi dari Ni2 plus dikalikan dengan konsentrasi OH min kuadrat, gitu ya. KSP sama dengan konsentrasi Ni2 plus nya kita belum tahu berapa. OH min kuadratnya tadi 2S ditambah sama 10 pangkat min 3, gitu ya. 2S ditambah 10 pangkat min 3 kuadrat. Ya, maka konsentrasi Ni2 plus 2S nya boleh dicoret, diabaikan, tinggal 10 pangkat min 3 kuadrat. Konsentrasi Ni2 plus 10 pangkat min 6. KSP nya masukin 6 kali 10 pangkat min 18. Maka konsentrasi atau kelarutan Ni nya bisa kita cari. Berarti konsentrasi Ni2 plus nya kita masukin langsung aja dengan angka S ya. Maka ini S nya bisa kita dapetin 6 kali 10 pangkat min 18 per 10 pangkat min 6. Sehingga didapatkanlah S 6 kali 10 pangkat min 12. Jadi kelarutan NiOH 2 kali dalam NaOH 0,001 M adalah 6 kali 10 pangkat min 12. Oke, sekarang kita akan membandingkan kelarutan suatu senyawa. Misalnya contoh soal ya, ada di halaman 306 nomor 18. Ada di halaman 306 nomor 18. Ini berarti contoh soal kita yang keempat ya. Di situ pertanyaan soalnya adalah di antara garam karbonat berikut yang paling mudah larut dalam air. Pertanyaannya adalah yang paling mudah larut dalam air. Tadi kita punya kesimpulan kalau dia mudah larut berarti dia punya kelarutan yang
tinggi ya. Masih ingat kesimpulan yang di awal? Kalau dia mudah larut, maka dia punya kelarutan yang tinggi. Jadi yang perlu kita cari adalah S-nya, nilainya yang besar. Dari yang A kita cari, itu ada NiCO3. Punya KSP 6,6 kali 10 pangkat min 9. Di sini tidak ada pengaruh ion senyawa sama sekali. Jadi yang seperti biasa kita cari. Cari dulu formulanya KSP, baru cari nilai S-nya. NiCO3-nya kita buka ya. NiCO3 ketika kita buka berarti jadi Ni2 plus CO3 2 min. Ini S, ini S. Gitu ya. Maka dia jadi KSP-nya konsentrasi Ni2 plus dikali konsentrasi CO3 2 min. S kali S berarti S kuadrat. Kita cari nilai S-nya. 6,6 kali 10 pangkat min 9 sama dengan S kuadrat. Berarti bisa kita buat 66 kali 10 pangkat min 10 ya. Kita akarin. Dapetin S. Sehingga hasilnya adalah 8,12 kali 10 pangkat min 5. S-nya. Berarti si NiCO tadi dapat 8,12 kali 10 pangkat min 5. Gitu ya. Lanjut lagi yang B. Yang B itu Ag2CO3. Dia punya nilai KSP-nya 8,1 kali 10 pangkat min 12. Gitu. Buat lagi KSP-nya, dibuka dulu. Ag2CO3-nya dibuka. 2Ag plus CO3 2 min. Sehingga didapatkan 2S sama S. KSP konsentrasi Ag plus kuadrat dikali CO3 2 min. 2S kuadrat dikali S. 4S pangkat 3. 8,1 kali 10 pangkat min 12 sama dengan 4S pangkat 3. Sehingga didapatkanlah bagi 4 ya. Dapatkanlah hasil 2,025 kali 10 pangkat min 12 S pangkat 3. Nah, di akar pangkatin 3. Maka didapatkanlah nilai S-nya 12,65 kali 10 pangkat. Oke, maka didapatkanlah nilai S-nya, atau misalnya ini kita mau ubah biar gampang, boleh. Jadi akar 2025 kali 10 pangkat min 15. Berarti S-nya itu adalah 12,65 kali 10 pangkat min 5, atau sama aja 1,65 kali 10 pangkat min 4. Nah, dapat ya S-nya segitu. Oke. Yang C, BaCO3 punya KSP 5,1 kali 10 pangkat min 9. Buat dulu. BaCO3 dibuka. Ba2 plus CO3 2 min. Gitu ya. S sama S. Maka KSP-nya S kuadrat ya. 5,1 kali 10 pangkat min 9 sama dengan S kuadrat. Langsung akarin aja. Berarti S-nya dapat nilainya adalah 7,14 kali 10 pangkat min 5. Ini dibuat jadi 10 pangkat min 10 dulu aja ya, biar gampang dapatnya segini. Lanjut lagi yang D, PbCO3 punya KSP 7,4 kali 10 pangkat min 14.
Gitu. Buka dulu PB-nya. PbCO3 Pb2 plus CO3 2 min. S sama S. Berarti KSP-nya S kuadrat. 7,4 kali 10 pangkat min 14 sama dengan S kuadrat. Langsung akarin. Maka didapatkanlah S sebesar 2,7 kali 10 pangkat min 7. Nah, S-nya udah kita dapetin segitu ya. Yang terakhir, Hg2CO3 punya nilai KSP 3,6 kali 10 pangkat min 17. Buka. Hg2CO3 berarti 2Hg2 plus 2Hg plus CO3 2 min. 2S sama S ya. Maka KSP-nya adalah 4S pangkat 3. Cari 3,6 kali 10 pangkat min 17 sama dengan 4S pangkat 3. Kita bikin jadi 18 ya. Berarti 36 kali 10 pangkat min 18 sama dengan 4S pangkat 3. Bagi 4, 9 kali 10 pangkat min 18 sama dengan S pangkat 3. Maka di akar pangkatin 3. Sehingga didapatkanlah nilai S-nya sebesar 2,08 kali 10 pangkat min 6. Nah, dari A sampai E kita udah dapat ya S-nya. Susun di sini. Yang A tadi nilai S-nya itu adalah 8,12 kali 10 pangkat min 5. Yang B nilai S-nya itu adalah 1,265 kali 10 pangkat min 5. Yang C nilai S-nya 10 pangkat min 4. Yang C tadi nilai S-nya adalah 7,14 kali 10 pangkat min 5. Yang D nilai S-nya 2,7 kali 10 pangkat min 7. Yang E nilainya 2,08 kali 10 pangkat min 6. Gitu kan, nilai S-nya kita udah dapetin semua. Sekarang pertanyaannya adalah yang mudah larut. Mudah larut artinya S-nya lebih besar atau dia punya kelarutan yang tinggi. Cari aja yang kelarutan yang tinggi. Berarti yang B jawabannya. Kalau pertanyaannya sukar larut, berarti S-nya kecil. Kalau pertanyaannya ini ya nanti ya, misalnya ada pertanyaan manakah larutan tersebut yang sukar larut, berarti dia punya kelarutan yang rendah. Berarti yang mana? Kalau kelarutan yang rendah, cari yang S-nya besar. Salah, cari yang S-nya kecil. Berarti cari pangkat minusnya yang besar. Berarti yang D. Itu. Paham ya? Lanjut lagi, contoh soal yang kelima. Ada di halaman 307 nomor 30. Nah, di contoh soal yang kelima ini, dia ada beberapa garam dan KSP-nya. Dia minta urutan dari yang terbesar ke yang terkecil. Kelarutan yang besar ya, S-nya yang besar ke kelarutan yang kecil. Nih cluenya ya, atau kuncinya. Itu ada 4 garam, ada CD, C2O4, terus ada SR, C2O4, ada lagi PbC2O4, ada ZnC2O4. Nah, dia punya 4 garam kayak gini kan. Nah, sekarang lihat formula mereka kalau dilihat dari atas ke bawah sama kan? Sama nggak? Sama kan? Dia kalau dibuka jadinya CD2 plus C2O4 2 min. Yang ini juga sama,
SR2 plus C2O4 2 min, PB2 plus C2O4 2 min, ZN2 plus C2O4 2 min. Gitu kan, semuanya polanya sama. Maka ketika dia punya rumus KSP, ini S, maka S kuadrat ini juga sama, S kuadrat juga sama. Formulanya sama kan? Ketika dia punya formula yang sama, berarti cara mudahnya adalah untuk menentukan kelarutannya, kalian cukup lihat dari nilai KSP-nya aja. Lihat dari nilai KSP-nya saja. Semakin besar kelarutannya artinya dia mudah larut, semakin kecil kelarutannya dia sulit untuk larut. Ya udah, dia mintakan kelarutannya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Sekarang KSP yang ini nilainya 15 kali 10 pangkat min 3. Yang B, yang SR 15 kali 10 pangkat min 1. Yang PB 8,6 kali 10 pangkat min 10. Terus ada lagi yang ZN 1,4 kali 10 pangkat min 9. Nah gitu kan, lihat dari nilai KSP-nya aja. Berarti kelarutan yang terbesar itu dimulai dari yang 10 pangkat min 1 ya, dari SR, baru ini yang pertama, sebentar. Oke, berarti kelarutan yang terbesarnya itu adalah ini, yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, dan ini yang keempat ya. Berarti mulai dari SR C2O4 lebih besar daripada CD C2O4, dia juga lebih besar daripada ZN C2O4, lebih besar dari PB C2O4. Nah, berarti jawabannya yang 2 lebih besar daripada 1. Berarti 2, 1, 4, 3. 2, 1, 4, 3. Maka jawabannya yang D. Nah, sampai sini paham ya? Jadi dilihat dulu, ketika dia punya pola KSP yang berbeda-beda atau formula KSP yang berbeda-beda, maka perlu dicari nilai S-nya. Tapi ketika dia punya nilai KSP atau formula KSP yang sama, misalnya sama-sama S pangkat 2 semuanya atau 4S pangkat 3 semuanya, berarti lihat aja dari nilai KSP, nggak perlu kalian hitung nilai S-nya. Kalau beda perlu dihitung. Paham ya sampai sini? Oke, silahkan dicatat. Nanti Ana kasih tahu kalau Ana kasih tahu latihan soalnya yang mana aja. Jadi kalian tetap harus latihan soal ya. Oke, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.